Kalau ada di antara bapak ibu yang bertanya pada saya, Ustadz saya sudah coba khusyuk tapi tidak bisa, masih terasa kayak ada hambatan-hambatan, apa kira-kira sebabnya? Jawabannya cuma satu, bapak ibu masih memiliki dosa yang menghambat itu. Selama dosa masih ada, yakinlah tidak akan pernah bisa khusyuk, nggak bisa. Makin banyak dosa itu, makin berlipat-lipat, makin diulang-ulang setiap hari, maka makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang yang tenggelam ke dalam lautan, belum keluar ke dasarnya, dia kemudian menelan lebih banyak air, maka makin tenggelam dan bisa meninggal dunia. Seperti itulah orang yang berbuat dosa. Maka berbanyak istighfar, seminggu, 2 minggu, sebulan. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, ini sahabat Nabi ya, dikenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sangat luar biasa dalam mengerjakan sunnah Nabi SAW. Hal yang kecil aja dikerjain sama dia. Sampai Abdullah bin Umar, saya pernah ceritakan kalau masih ingat kisahnya, bagaimana beliau memberhentikan 70 kafilah haji di zaman pada saat Nabi SAW sudah meninggal, di zaman pemerintahan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau pernah memberhentikan 70 kafilah haji, lalu kemudian beliau bilang, berhentilah di sini, tunggu sebentar dan lihat apa yang saya lakukan. Lalu Abdullah bin Umar jalan jauh sekali, orang semua lihat, apa yang dia mau kerjakan nih orang? Ini ulamanya sahabat. Tiba di sebuah pohon, beliau kencing di pohon itu. Kemudian setelah kencing kembali lagi. Lalu Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang radhiyallahu anhu berkata, wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati anda. Apakah anda memberhentikan kami 70 kafilah ini hanya untuk menyaksikan anda kencing di pohon itu? Jawabannya dengan sangat tegas, jelas, iya. Kenapa? Kata Ka'ab, karena saya waktu haji bersama Nabi SAW, Nabi pernah berhenti di sini, pernah kencing di situ. Jadi saya mau tunjukkan ini loh tempat kencingnya Nabi SAW. Saking luar biasanya Abdullah bin Umar dalam masalah ini. Beliau pernah berkata, teman-teman sekalian, padahal terkenal dengan sahibut ta'assi ya, tidak ada sunnah Nabi yang ditinggalkan, selalu dikerjakan. Beliau mengatakan, saya tahu atau saya pernah berbuat dosa, tapi beliau tidak sebutkan, saya pernah berbuat dosa, pelanggaran yang itu kecil di mata saya, mungkin sebuah pelanggaran kecil. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan saya dari sholat subuh berjamaah sebulan. Jadi kalau ada orang di antara bapak-bapak yang sholat subuh kebablasan tidur, itu ada dosa. Beliau mengatakan bahkan karena dosa kecil itu sudah cukup sebulan saya terharamkan sholat subuh berjamaah. Ada di antara mereka yang mengatakan juga, di antara para sahabat dan ulama tabi'in, saya gabungkan perkataan-perkataan mereka, banyak di antara mereka yang mengatakan, dan hampir sama semuanya. Mereka mengatakan, kami tahu ya, atau saya mengetahui perubahan, ada dosa yang saya lakukan pada saat terjadi perubahan pada pasangan saya. Suaminya kah marah-marah, istrinya kah buat ulah, anaknya kah buat ulah. Itu berarti permasalahan ada dalam diri dia. Mereka mengatakan, saya tahu ada kesalahan dosa yang saya kerjakan dengan Allah Azza wa Jal pada saat terjadi perubahan di pasangan hidup saya, anak-anak saya dan tunggangan saya. Kuda mau dinaikin jadi masalah, kita mau starter mobil pagi, mati mesinnya. Ada saja masalah. Itu berarti ada kendala-kendala berhubungan dengan masalah dosa. Lihat bagaimana pekahnya mereka menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jal. Seseorang di antara mereka seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi, orang mukmin kalau berbuat dosa kecil saja, maka dia akan melihat seperti sebuah gunung yang berat di punggungnya. Sementara orang munafik kalau dia berbuat dosa besar, dia hanya melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu diusir seperti ini. Kiat teman-teman sekalian untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah, kata kuncinya, paksakan ibadah dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa. Harus kita paksa jiwa kita ini. Cambuk jiwa itu, cambuk dengan ilmu dan keimanan. Mulai sekarang saya mau on time sholat di masjid, tidak mau ketinggalan, apapun konsekuensinya, paksain. Sesuatu kalau sudah dipaksakan dan menjadi sebuah kebiasaan, akan enak dikerjakan, otomatis. Tapi kalau kita kendor, sesekali saja dikerjakan, maka akan luluh seperti biasa umumnya. Begitu pula dengan dosa. Paksain diri untuk tinggalkan. Lihat yang haram, turunkan pandangan. Mau beli sesuatu, tahan tangan itu supaya tidak beli. Paksa. Nggak ada masalah kok. Tangan kita nggak putus kalau kita nggak beli DVD film yang tidak benar misalnya. Nggak masalah kok. Kuping kita nggak copot kalau kita nggak dengar musik misalnya. Alihkan ke Al-Quran. Setan goda, lawan. Jangan terus-menerus kendor, imannya seperti kerupuk. Sedikit diramas sudah hancur. Ini jangan.
Sampai kapan Bapak Ibu mau terus berlale-lale dalam jauh dari Allah SWT? Sementara iman itu levelnya sangat jauh. Makin kental, maka makin terus, sampai para ulama mengatakan kenikmatan iman akan terus dirasakan oleh seorang hamba selama dia terus mendeteksi dirinya dan juga dia berusaha bermuhasabah setiap detiknya. Ini sudah ketaatan bukan? Ini sudah ketaatan bukan? Ada kemaksiatan ditolak sama dia, harus begitu. Dan harus kita mulai dengan diri kita sendiri dengan cara memaksanya. Gak bisa enggak. Kita kalau nggak paksa nggak mungkin. Harus Bapak Ibu sekalian.